Oke, di video berikut. Nah, untuk data rawat inap ini berhubungan dengan dokter, di mana dokter akan memberikan rekomendasi untuk melakukan rawat inap. Jadi, kita lihat di database di bagian rekam medis, kita lihat bahwa, oke, kita lihat bahwa uh, kita lihat ekspornya dulu. Kita dapat melihat bahwa ada jenis perawatannya ada 0 dan juga 1. Di mana 0 itu adalah rawat jalan dan 1 adalah rawat inap. Nah, setelah itu kita pergi ke user interface, kemudian ada data rawat inap. Nah, di bagian sini data rawat inap ini kita masukkan, kita akan membuat kolom, yaitu dengan div plus uh, kolom small, kita bikin saja 4. Kemudian kita tutup. Oke. Nah, setelah itu kita membuat formnya, membuat aksinya. Itu form, action, kita ubah, dan kita belum ketahui actionnya apa. Kita taruh saja pagar atau hashtag, sehingga nanti kita masukkan link di bagian pagar yang ini. Kemudian metodenya itu kita menggunakan post. Oke, menggunakan post. Kemudian di bagian dalam sini kita akan mengambil script dari input form 11. Kita lihat di sini kita akan membuat list menu yang dinamis. List menu yang dinamis kita copy, kita masukkan di sini. Oke, kita hapus dulu. Pada bagian ini label fieldnya kita ubah menjadi pilih pasien. Kemudian di select name fieldnya itu juga kita ubah menjadi ID pasien. Nah, di bagian query-nya ini, konektor itu select bintang from nama tabel, tapi kita ubah menjadi, karena kita tahu konektornya itu, kita ubah menjadi select pasien, titik nama, koma, pasien, titik tanggal lahir, kemudian koma lagi, kita mengambil di tabel rekam medis, titik ID pasien, kemudian koma lagi, rekam medis, titik ID rekam medis. Oke, setelah itu from, kita lihat sini from, karena kita menggunakan dua tabel, yaitu from pasien, tabel pasien, and oke, sebelum itu kita where dulu, where pasien, di tabel pasien ada ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien, and rekam medis titik jenis perawatan. Lihat di sini. Oke, jenis perawatan, karena rawat inap maka kita pakai 1. Jenis perawatan sama dengan 1. Oke. Nah, setelah itu di bagian option value, kita perlu ubah name field value-nya itu menjadi ID rekam medis.
kemudian kita ubah juga. Sebelum kita ubah, kita copy dulu bagian ini, copy, kita letakkan di sini. Nah, di bagian yang ini kita ubah menjadi nama, dan juga kita letakkan di sini tanggal lahir. Kenapa kita pakai nama dan tanggal lahir? Karena dapat kita lihat di sini, kalau misalnya pada saat pasien ada yang namanya sama atau namanya sama, maka kita dapat pilihan kedua yaitu tanggal lahir. Nah, setelah itu setelah sudah selesai, kita coba simpan, kemudian kita masuk dulu ke admin, Yunus, kemudian di rawat inap. Ada pilih pasien di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi di sini kosong, mungkin ada error. Coba kita cek lagi. Kita cek select pasien. Di bagian sini harus ada from pasien, koma, rekam medis. Kita simpan. Muncul. Nah, di sini dapat kita lihat di rekam medis yang nomor 1 itu yang merupakan pasien rawat inap. Ada nomor 1 dan juga nomor 5. Nomor 2 dan nomor 5. Kita lihat pasiennya nomor 2 dan nomor 5. Ada Erwin Sepatu dan Ana Lulu. Jadi database-nya terhubung dengan baik di sini. Setelah itu kemudian kita pergi ke input groups. Kita cari yang bagian ini. Yang bagian kedua kita copy scriptnya, kemudian kita letakkan di Visual Studio Code. Setelah itu kita letakkan di bawah form, kita letakkan di sini, kemudian kita ambil dari select, copy, lalu kita ganti di sini. Kemudian dari select atas kita hapus saja. Kita simpan, kita kasih 2, kita simpan. Tampilannya sudah seperti ini. Setelah itu, karena di sininya ada 1 kolom, jadi kita buat lagi 1 di bawah. Di bawah sini, kolom div class, kolomnya itu yang 8, karena di atas sudah pakai 4. Kemudian kita tutup, save. Setelah itu kita buat TOS-nya. Buat TOS-nya itu di school.com, di base, kemudian kita ke TOS,
kita klik yang show and hide the toast. Oke, kita copy bagian ini. Oke, bagian ini itu dari script saja, sampai script saja, copy, kemudian kita letakkan di bawah form. Di sini ada satu div, kita hapus dulu, kemudian kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Oke, kita berikan jarak di sini. Oke, kita lihat di sini agak kurang panjang, kita coba ubah ini ke 5, berarti di bawahnya ini kita ganti menjadi 7. Kita coba lihat. Oke, setelah itu kita ubah toast header-nya ini menjadi informasi pasien. Kemudian 5 minutes ago-nya itu kita ubah menjadi nomor rekam medis. Oke, setelah itu kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini sudah informasi pasien, nomor rekam medis. Di sini terlalu rapat, kita gunakan break dulu. Oke, di sini kita kasih break, simpan, kita lihat. Oke, ada jarak. Kemudian kita lihat di sini, membuat option value-nya dulu. Option value untuk Oke, di sini kita kasih option value, titik-titik, kemudian silahkan pilih pasien. Lalu kita tutup optionnya, kita simpan, kita cek. Oke, ini silahkan pilih pasiennya. Jadi di saat kita go, dia minta untuk tetap masukkan data. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita ingat ubah ID pasien yang ini menjadi ID rekam medis. Kemudian form actionnya itu yang ini kita ubah menjadi data rawat inap.php, karena di saat kita klik dia akan kembali ke bagian rawat inap ini. Oke, sudah. Setelah itu, setelah diubah, kemudian kita scroll ke bawah, kita akan pilih apa parameter apa saja akan di display. Jadi di bagian some text inside the toast body ini kita hapus, kita masukkan script PHP lebih kecil tanda tanya, PHP echo variabelnya itu post, kita menggunakan post, kemudian ID, ID rekam medis, Oke, setelah itu kita jangan lupa untuk menutupnya lebih besar tanda tanya. Oke, sorry.
tanda tanya lebih besar. Kenapa dilakukan ini? Untuk kita melihat parameter apa saja yang akan diambil. Ini kita coba dulu. Misalnya kita, oke, sini ada dua. Dua di sini menyatakan bahwa pada bagian rekam medis, pada bagian pasien, ID pasiennya itu 2. Berarti perintah ini benar. Jadi kita kopikan dulu, kita hilangkan dulu. Kemudian di bagian yang ini juga kita bikin parameternya itu UL LI. LI di sini kita pakai nama titik 2. Kemudian kita langsung masukkan script PHP-nya. Katanya PHP echo, variabelnya itu nama pasien, kecil, tutup lagi. Oke, di bagian sini kita tutup lagi, tutup. Oh ya, tanda tanya ya, tutup. Nah, ini untuk nama, coba kita cek. Di sini kita refresh dulu. Oke, nah di bagian yang ini memang masih error. Jadi kenapa kita di sini PHP echo nama pasien? Nanti kita ubahnya itu di oke. Kita hapus dulu ini. Kita buat saja dulu parameternya. Itu setelah nama ada, lihat di sini nama ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama, alamat, lagi tempat lahir, LI, tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, telepon, jenis kelamin, telepon, LI, jenis kelamin, dan yang berikut ada telepon, kemudian ada poli, dan juga yang terakhir itu ada dokter. Oke, kita ubah dulu supaya rapi. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, kita simpan, kita lihat dulu di sini. Oke, ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, setelah itu kita akan mengambil script 19, yaitu cari data di tabel. Kita copy semuanya, lalu kita letakkan di bawah BR ini.
breaknya ini kita copy, kita hapus dulu include konektornya karena sudah ada. Sorry, kita hapus. Kemudian mencari data dalam database sesuai dengan input. Oke, nama variabelnya ini kita ubah menjadi ID pasien yang ID pasiennya ini, kemudian kita ubah menjadi variabel post yang dimana isinya itu ID rekam medis. Nah, di sini kita kasih buka kurung dulu. Oke. Kita lihat ID pasien post nama variabel ID pasien, variabelnya itu post. Oke, di sini ID pasien. Kenapa ID pasien? Karena kita harus pergi ke assets global, kemudian atribut global. Nah, di bagian sini kita copy functionnya itu, kita copy, kita letakkan di bawah sini. Di sini nama pasien. Di sini kita ubah nama pasien menjadi ID pasien. Variabelnya itu di dalamnya itu rekam medis. Oke. Setelah itu lalu select ID pasien from rekam medis. Where rekam medis like rekam medis. Oke, setelah itu hasilnya ini kita ubah menjadi ID pasien. Kemudian setelah itu kita simpan dulu. Kemudian kita kembali ke data rawat inap yang ini. Kita coba simpan, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, ada kesalahan di sini. Oke, kita lihat di sini ada ID rekam medis. Kemudian data MySQL query select. Oke, di sini select bintang from pasien, where ID pasien like nama variabel. Kemudian echo yang ini kita ubah menjadi kan ini tidak ada else-nya, kita hapus saja. Echo yang ini kita ubah menjadi variabel nama pasien
sama dengan nama, oke, coba kita tes dulu. Oke, masih ada kesalahan di atribut global. Kita lihat di atribut global. Oh ya, di sini kita panggil dulu atribut globalnya. Tanda tanya PHP include 1 titik-titik garing. Oke, kita tutup dulu PHP-nya supaya jangan error. Titik garis miring, keluar lagi titik garis miring, assets garis miring atribut global. Oke, kita simpan dulu. Coba kita cek di sini. Oke, ada kesalahan, error. Oke, karena ada kesalahan di sini, kita coba lihat karena tidak bisa mendeklarasikan nama karyawan. Oke, kita buka kembali di atribut global, karyawan, select bintang. Oke, coba kita lihat. Oh ya, ini salah di sini. Coba kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Oke, belum jadi. Coba kalau misalnya di sini kita hapus. Coba kita jalankan. Oke, berhasil. Nah, di sini kita lihat tertera Erwin Sepatu. Oke, berhasil mungkin karena atribut global ini sudah masuk di dalam nav atau di konektor, sehingga saat kita masukkan atribut global yang ini, dia langsung terkoneksi, jadi tidak perlu masukkan global lagi. Oke, berikut data route inap. Nah, di sini pada bagian echo-nya ini kita ubah sesuai dengan ini. Berarti setelah ini kita buat lagi satu variabel alamat sama dengan variabel d, tutup dengan alamat. Oke, sini ada titik koinnya. Oke, setelah itu, setelah alamat ada berikut variabel tempat lahir, pasien tempat lahir, kita copy saja. Oke, di sini alamat ada tempat lahir. Nah, di bagian sini kita masukkan tempat lahir. Kemudian di sini juga kita masukkan tanggal lahir. Bagian ini kita masukkan tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin dan poli. Kita tambahkan lagi jenis kelamin, poli, dokter. Di sini kita tempat lahir sudah, coba menjadi jenis kelamin.
variabel D-nya itu kita ganti juga menjadi jenis kelamin. Kemudian setelah jenis kelamin ada poli. Sini poli juga. Oh, kita ketik saja poli. Ini ada kelebihan 1. Kita ubah ini menjadi dokter. Ini juga dokter. Kita simpan, kita lihat. Oke, ada kesalahan. Oh ya, di bagian sini karena kita sudah buat ekonya, kita tinggal panggil saja. Kita tinggal panggil nama, titik 2, PHP, tanda tanya PHP, tutup, tanda tanya tutup. Kemudian setelah itu kita masukkan echo, variabelnya di sini. Variabelnya di sini itu nama pasien. Nama pasien. Oke. Coba kita simpan. Kita cek lagi. Oke, sudah ada namanya di sini. Setelah itu kita ketik lagi PHP tanda tanya tutup. Echo, variabel berikut adalah alamat. Kemudian di bawahnya lagi PHP tanda tanya. Sini echo variabel tempat lahir. Yang berikut ada juga kita buat script PHP-nya. PHP echo tanggal lahir. Oke, kita belum tutup di sini. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Kita buat lagi PHP, tutup. Di sini ada echo variabelnya tanggal lahir, setelah tanggal ada jenis kelamin. Kemudian telepon. Oke, telepon. Kita lupa telepon di sini, berarti harus buat lagi satu variabel telepon. Telepon sama dengan variabel variabel D. Variabel D, setelah itu telepon. Oke, titik koma di sini. Setelah telepon, kita buat script PHP-nya lagi. Kecil tanda tanya, PHP, tanda tanya lebih besar. Kita masukkan echo variabel telepon. Kemudian yang berikut ada poli, lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Ada variabel, ada echo, tanda variabel poli. Dan yang terakhir ada lebih kecil tanda tanya PHP, echo dokter. Oke, kita simpan, kita cek lagi. Oke, ada kesalahan di sini. Oke, kesalahan di sini tempat lahir. Oke, tempat lahir, tanggal lahir, dan kelamin. Coba kita simpan, kita lihat lagi. Oke, untuk poli dan dokter, kita coba di sini kita kasih kosong saja. Kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, masih kosong.
Oke, kalau gitu kita tidak usah pakai variabel. Kita tidak usah pakai value-nya. Oke, di sini ada kesalahan lagi. Untuk variabelnya pakai, kita kosongkan saja. OTW kita kosongkan saja, kosong. Sini kita hapus dulu, kita coba cek. Oke, masih ada kesalahan, tidak ada variabel, maka di bagian sini kita coba kosongkan saja. Hapus, coba kita hapus, koma, titik koma. Oke, simpan, kita cek lagi. Masih ada kesalahan. Pada bagian ini kita kosongkan dulu. Kosongkan. Oke, kita simpan, kita cek lagi. Oke, kosongkan. Nah, setelah itu, setelah kita isi nama-nama pasien, berikutnya itu kita masukkan dokter poli dengan penghubungnya itu ID poli, di mana kita akan menghubungkan antara dokter poli, dan juga rekam medis. Nah, jadi kita membutuhkan 3 tabel untuk dihubungkan. Jadi kita tambahkan di variabel data, di data rawat inap, di data, di bagian sini kita tambahkan rekam medis ID poli. Rekam medis, sini kita ubah menjadi, kita tambahkan menjadi rekam medis titik ID poli. Lalu tambahkan function di atribut global. Oke, kita copy, tambahkan, kita tambahkan di sini, di fungsinya ini kita ubah ID pasien ini menjadi ID poli, di mana variabelnya itu ID rekam medis. Kemudian script, kemudian ID yang ini juga kita ubah menjadi ID poli from rekam medis where ID rekam medis like di sini juga kita ubah menjadi ID poli, kita simpan. Kemudian script kita
kita pergi kembali ke user interface. Oke, user interface. Kita lihat. Oke, script. Oke, lalu kita copy yang ini, copy, kemudian kita letakkan di bawahnya seperti ini. Kemudian di sini nama variabel ID pasien kita ubah menjadi ID poli. ID poli di mana variabelnya itu post, menggunakan post dengan ID rekam medis. Nah, di sini select bintang from, kita ganti saja, select poli dot nama poli, koma dokter poli dot ID karyawan, koma karyawan dot nama from poli. Kita lihat di sini menggunakan 3 tabel, yaitu poli, dokter poli, dan juga karyawan. Poli, dokter poli, dan juga karyawan. Where di mana poli, di mana poli titik ID poli harus sama dengan dokter poli titik ID poli, and dokter poli titik ID karyawan itu harus sama dengan karyawan titik ID karyawan. And poli titik ID poli, like ID pasien kita hapus, like nama variabel, isi nama variabel, kemudian variabel nama dihapus sampai telepon. Kita ganti di sini. Nah, bagian ini kita hapus sampai telepon. Oke. Nah, di bagian sini kita masukkan jenis variabelnya. Ini poli sama dengan variabel D, poli. Kita lihat dulu di bagian poli. Oke, ID poli, koma, kemudian di bagian dokter di sini kita lihat di dokter poli ada ID dokter poli. ID dokter poli. Oke. Kemudian kita save. Coba kita save, lalu kita cek.
Oke, ada kesalahan di sini. Oke, ada kesalahan di sini. Select Poli, nama Poli. Oke, karena sama coba kita ubah ini menjadi variabel 1. Ini juga data 1. Datanya juga 1. Nama variabelnya berarti harus 1. Kita simpan. Kita coba ulang. Masih ada kesalahan. Miscalculate query object. Oke, select Poly. Oke, di bagian sini select Poly. Nama Poly. Nama Poly. Select bintang from. Coba kita simpan. Oke, ada kesalahan lagi. Coba hapus. ID Poly. ID dok. Oke, ini coba kita ubah menjadi nama Poly. Nama Poly, dokternya ID dokter. ID dokter Poly. Simpan. Oke, mulai berkurang. Sini ada karyawan nama. Karyawan nama. Oke. Karyawan nama. Di sini. Simpan. Oke, ada kesalahan lagi. Karyawan pasien where. Oke. Oh, ini. Karyawan pasiennya dihapus. Coba kita simpan. Oke. Poly ID Poly sama dokter Poly ID Poly. Karyawan where. Oke. From Poly. Dokter Poly karyawan. Oke. Nama Poly. Coba kita ubah menjadi Erwin. Oke, Polinya masih kosong. Polinya masih kosong. Oke, kondisi masih kosong. Coba kita panggil. Kita panggil. Lebih kecil tanda tanya. PHP. Tanda tanya lebih besar. Echo. Variabel Poly. Kemudian yang berikut. Coba kita panggil PHP. Tanda tanya lebih besar. Echo variabel dokter. Oke, kita simpan. Coba kita lihat lagi di sini. Oke, ada kesalahan. Kita coba klik di admin user interface 8182. Iko Poly dokter Poly. Oke, ini kita hapus. Nah, di bagian sini nama
select Poli, nama Poli, sel dokter Poli, ID karyawan, ID dokter Poli. Coba kita ganti jadi dokter Poli. Ini masih salah. Oke, coba kita ubah di bagian sini. Ini kan mencari data di Poli. Coba kita select bintang from Poli. Select bintang from Poli. Hapus dulu. Where Poli, ID Poli sama dengan dokter Poli, ID Poli. Oke. Coba kita refresh. Ini ada kesalahan. Simpan. Oke, jadi karena di sini masih kosong, kita coba panggil. Kecil tanda tanya, PHP, tanda tanya lebih besar. Kita coba panggil. Echo variabel Poli. Oke, kita simpan. Oke, sudah terpanggil di sini, tapi ada tulisan di atas. Coba kita hapus ini. Oke, terhapus, berarti bagian ini coba kita hapus. Oke, jadi informasi pasiennya sudah masuk. Berikutnya coba kita panggil dokter. Lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Echo variabel dokter. Simpan, kita coba cek. Oke, dokternya Margareta Noe. Coba kalian satu. Poli jantung dan pembuluh darah, poli telinga, hidung, dan tenggorokan. Coba kita lihat di database. Dokter Poli. ID dokter Poli, ID Poli, ID karyawan. Coba kita 1, 2, 3. Oke. Coba kita ubah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita coba di sini. Setelah diubah, kita refresh. Oke, ada dokter Marilyn. Untuk Ana itu poli telinga dan hidung dan tenggorokan. Kemudian poli jantung dan pembuluh darah ada Margareta Noe. Coba kita lihat untuk poli jantung keahlian dokter. Poli jantung dan pembuluh darah itu 2. Itu detail keahlian dokter. Oke. ID karyawan 1. Oke, 2 Margareta Noe. 2 juga Margareta Noe. Kalau 5 Marilyn Ale. Oke.